Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Meidita Ali Fikih dengan NIM 20323173. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi modul ajar. Yang pertama, apa sih modul ajar itu? Modul ajar merupakan salah satu perangkat ajar yang digunakan untuk merencanakan pembelajaran. Nah, modul ajar ini sama seperti RPP, namun modul ajar memiliki komponen yang lebih lengkap. Nah, atau modul ajar ini adalah sebuah dokumen yang berisi tujuan, langkah, dan media pembelajaran, serta asesmen yang digunakan dalam satu unit atau topik berdasarkan alur tujuan pembelajaran. Nah, pendidik ini memiliki keleluasaan untuk membuat sendiri, memodifikasi, dan memilih modul ajar yang tersedia sesuai dengan konteks, kebutuhan, dan karakteristik peserta didiknya. Lalu ada alur penulisan modul ajar. Nah, menurut kurikulum operasional yaitu ada dua. Yang pertama tujuan pembelajaran, yaitu menjabarkan kompetensi yang akan dicapai peserta didik dalam satu atau lebih kegiatan pembelajaran. Lalu ada alur tujuan pembelajaran, yaitu rangkaian tujuan pembelajaran yang tersusun secara sistematis dan logis menurut urutan pembelajaran sejak awal hingga akhir suatu fase. Nah, ini contoh alur penyusunan modul. Ini ada contohnya yaitu pelajaran bahasa Indonesia. Tujuan akhirnya berupa pencapaian profil pelajar Pancasila. Lalu ada output dari materi sebelumnya yaitu ATP, ada TP, konten inti, pemahaman bermakna, produk akhir, lalu ada indikator pencapaian kompetensi, rencana asesmen, dan ada elemen-elemen bahasa Indonesia yang berupa menyimak, membaca, berbicara, menulis. Selanjutnya, nah, komponen modul ajar. Nah, komponen modul ajar ini di dalamnya ada fase capaian modul ajar, jumlah jam pelajaran, model belajar, tujuan pembelajaran, dimensi Pancasila, dan pengetahuan atau keterampilan prasyarat. Nah, untuk komponen detail modul ajar per pertemuan, itu di dalamnya ada bahan ajar, ada pemahaman bermakna, pertanyaan pemantik, indikator keberhasilan, asesmen, sarana dan prasarana, serta rencana kegiatan. Nah, lalu di dalam komponen modul ajar ini ada lampiran. Nah, lampiran yang ada dalam modul ajar yaitu lampiran aktivitas, rubrik penilaian, bahan ajar lain yang relevan. Nah, struktur modul ajar tadi itu bukanlah struktur wajib yang semuanya harus dilampirkan dalam modul ajar yang dimodifikasi oleh guru. Nah, guru itu diperbolehkan untuk memilih atau menyederhanakan beberapa komponen utama tadi untuk dicantumkan dalam modul ajarnya sesuai dengan kebutuhan peserta didik di kelas. Nah, komponen modul ajar. Yang pertama itu terdiri dari informasi umum. Nah, di dalam informasi umum ini mencakup identitas sekolah, kompetensi awal, profil pelajar Pancasila, sarana dan prasarana, target peserta didik, dan juga ada model pembelajaran yang akan digunakan. Nah, lalu ada komponen yang kedua itu ada komponen inti. Nah, dalam komponen inti ini mencakup tujuan pembelajaran, pemahaman bermakna, pertanyaan pemantik, persiapan pembelajaran, kegiatan pembelajaran, asesmen, pengayaan dan remedial, serta refleksi peserta didik dan refleksi bagi guru. Lalu ada lampirannya yaitu berupa lembar kerja peserta didik, bahan bacaan guru dan peserta didik, glosarium, dan daftar pustaka. Nah, komponen modul ajar wajib. Nah, alur tujuan pembelajaran atau ATP ini menjadi dasar bagi pendidik untuk menyusun perencanaan atau menyusun modul ajar. Nah, pendidik ini memiliki keleluasaan untuk mengembangkan modul ajarnya sendiri, memodifikasi, dan memilih modul ajar yang tersedia sesuai dengan konteks, kebutuhan, dan karakteristik peserta didiknya. Secara umum, modul ajar ini memiliki 3 komponen utama, yaitu tujuan pembelajaran,
langkah pembelajaran atau kegiatan pembelajaran, dan asesmen. Nah, pendidik itu diperbolehkan untuk mengembangkan modul ajarnya dengan komponen-komponen tadi ya, dan boleh menambahi di luar komponen wajibnya. Lalu di sini ada acuan teknik modifikasi modul ajar. Yang pertama itu, pendidik menetapkan tujuan belajar berdasarkan CP dan ATP sesuai dengan karakteristik murid, kurikulum, dan profil pelajar Pancasila. Jadi pendidik itu menetapkan terlebih dahulu tujuannya sesuai dengan CP dan ATP yang telah dibuat. Lalu yang kedua, pendidik menyusun desain pembelajaran, melaksanakan, merefleksikan kegiatan pembelajaran yang efektif. Setelah itu, pendidik memproses pembelajaran dengan mendukung perkembangan kompetensi dan karakteristik peserta didik secara holistik. Lalu, pembelajaran yang dirancang itu harus sesuai dengan konteks, lingkungan, budaya peserta didik, dan pendidik sebaiknya melibatkan orang tua dan masyarakat sebagai mitra. Lalu yang terakhir, pembelajaran berorientasi pada masa depan yang berkelanjutan. Nah, hal apa saja sih yang harus diperhatikan saat memodifikasi modul ajar? Yang pertama, apakah selaras dengan rencana yang sudah dibuat saat penyusunan ATP? Yang kedua, apakah cocok dengan kondisi dan karakteristik murid? Lalu yang ketiga, apakah sarana dan prasarananya itu tersedia di sekolahan? Lalu yang keempat, adakah yang perlu atau yang bisa dimodifikasi lagi? Nah, di sini ada contoh modifikasi modul ajar. Contohnya, Sila memilih modul ajar lengkap sesuai jenjang yang diinginkan yang tersedia di LSM. Nah, berikut modifikasi modul ajarnya, yaitu contoh yang dilampirkan bukan contoh baku. Peserta diperbolehkan untuk membuat modifikasi modul ajar sesuai dengan karakteristik, konteks, dan kebutuhan di kelasnya. Nah, untuk struktur wajibnya yaitu berupa tujuan pembelajaran, langkah-langkah pembelajaran, atau kegiatan pembelajaran, dan asesmen pembelajaran. Nah, seperti tadi yang sudah dijelaskan ya, pendidik ini diperbolehkan apabila ingin menambah komponen-komponen lain yang relevan. Nah, lalu ada hal-hal yang harus diperhatikan dalam menentukan asesmen. Yang pertama, itu penerapan pola pikir bertumbuh atau growth mindset. Lalu yang kedua, terpadu di mana asesmen itu mencakup kompetensi pada ranah sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang saling terkait. Lalu, keleluasaan dalam menentukan kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran atau KKTP. Lalu, sekolah diberikan keleluasan untuk menentukan teknik dalam jenis asesmennya. Lalu ada asesmen awal pembelajaran. Nah, asesmen awal pembelajaran ini biasanya digunakan, benar, asesmen awal pembelajaran ini biasanya digunakan untuk mengidentifikasi kebutuhan belajar peserta didik. Nah, nanti hasilnya akan digunakan untuk merancang pembelajaran yang sesuai dengan tahap capaian peserta didik tadi. Nah, lalu pendidik itu bisa melaksanakan asesmen awal pembelajaran sesuai kebutuhan. Misalnya, pada awal tahun pelajaran, pada awal semester, sebelum melakukan lingkup materi, sebelum menyusun modul ajar. Nah, dengan demikian, asesmen awal pembelajaran itu tidak perlu dilakukan setiap mengawali tatap muka. Nah, asesmen pada awal pembelajaran ini diharapkan tidak memberatkan pendidik ataupun satuan pendidikan. Namun, jika pendidik atau satuan pendidikan ini memiliki kemampuan, dapat melengkapi data tambahan dengan melakukan asesmen non-aktif.
non-kognitif yang mencakup kesiapan belajar, minat profil belajar, latar belakang keluarga, riwayat tumbuh kembang peserta didik. Nah, lalu asesmen pembelajaran. Nah, asesmen itu merupakan bagian terpadu dari proses pembelajaran yang memfasilitasi pembelajaran dan menyediakan informasi yang holistik serta umpan balik untuk pendidik, peserta didik, orang tua agar dapat memandu mereka atau dapat memandu peserta didik dan pendidik dalam menentukan strategi pembelajaran selanjutnya. Nah, asesmen ini dirancang atau dilakukan sesuai dengan fungsi asesmen, yaitu dengan keleluasan untuk menentukan teknik dan waktu pelaksanaan asesmen agar efektif dan sehingga mencapai tujuan pembelajaran. Nah, asesmen ini dirancang secara adil, proporsional, valid, dan dapat dipercaya untuk menjelaskan kemajuan belajar dan menentukan tentang langkah-langkah pembelajaran selanjutnya. Lalu, laporan kemajuan belajar dan pencapaian peserta didik ini bersifat sederhana dan informat, ya, dengan memberikan informasi yang bermanfaat tentang karakter dan kompetensi yang dicapai serta strategi tindak lanjutnya. Lalu, hasil asesmen ini digunakan oleh peserta didik, pendidik, tenaga kependidikan, dan orang tua sebagai bahan refleksi untuk meningkatkan mutu pembelajaran. Nah, di sini ada alur asesmen. Nah, alur asesmen itu yang pertama, menentukan tujuan pembelajarannya harus sesuai dengan alur perkembangan dimensi. Yang kedua, merancang indikator, yaitu memastikan ke dalam tujuan, membuat indikator yang mencakup aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik. Lalu yang ketiga, menyusun strategi asesmen. Selanjutnya, menyiapkan alat ukur atau instrumennya, yaitu biasanya berupa rubrik penilaian. Lalu, menyiapkan instruksi atau panduan untuk murid, yang biasa disebut dengan lembar kerja peserta didik. Wik Dewi, kok mati Dewi? Tadi sampai di menyiapkan instruksi atau panduan untuk murid, yaitu biasanya dengan LKPD, lalu mengolah hasil asesmen dan bukti pencapaian peserta didik untuk membuat kesimpulan mengenai pencapaian peserta didik terhadap tujuan pembelajarannya, yaitu yang terakhir menyusun raport. Nah, lalu di sini ada acuan yang digunakan untuk melaksanakan asesmen pembelajaran. Nah, asesmen sebagai proses atau asesmen as learning, yaitu asesmen ini digunakan sebagai refleksi proses pembelajaran, berfungsi sebagai asesmen formatif. Ya, asesmen as learning ini biasanya disebut dengan asesmen formatif. Lalu asesmen untuk proses pembelajaran atau asesmen for learning, yaitu sebagai perbaikan proses pembelajaran. Nah, asesmen for learning ini juga berfungsi sebagai asesmen formatif. Lalu yang terakhir, asesmen pada akhir proses pembelajaran atau asesmen of learning. Nah, asesmen ini digunakan untuk evaluasi pada akhir proses pembelajaran. Biasanya
asesmen ini berfungsi sebagai asesmen sumatif. Nah, perbedaan asesmen AS dan for learning yaitu asesmen AS learning itu lebih melibatkan peserta didik secara aktif dalam kegiatan asesmennya, yaitu peserta didik diberi pengalaman untuk belajar menjadi penilai bagi diri sendiri dan temannya. Penilaian ini bersifat self-assessment dan penilaian antar teman. Nah, dalam asesmen AS learning ini, peserta didik sebaiknya dilibatkan dalam merumuskan prosedur, kriteria maupun rubrik asesmen sehingga mereka itu mengetahui dengan pasti apa yang harus dilakukan agar memperoleh capaian belajar yang maksimal. Nah, ini jenis asesmen tadi ya, asesmen AS sebagai asesmen formatif, yaitu asesmen sebagai refleksi proses pembelajaran. Asesmen for perbaikan proses pembelajaran sebagai asesmen formatif juga. Asesmen of sebagai evaluasi akhir proses pembelajaran atau biasa berfungsi sebagai asesmen sumatif. Nah, di sini ada contoh bentuk asesmen formatif dan sumatif. Nah, contohnya yaitu diskusi kelas dengan mengembangkan kemampuan berkomunikasi dan berinteraksi antar siswa, belajar berdemokrasi, yaitu menghargai pendapat orang lain serta berani mengemukakan pendapatnya. Lalu dengan drama, yaitu melatih kepercayaan diri dan jiwa seni, belajar bekerja sama dan komunikasi serta berpikir kritis. Lalu dengan presentasi, yaitu mengembangkan kemampuan berkomunikasi, belajar memahami topik secara mendalam, berpikir dan bernalar kritis. Lalu dengan tes lisan, yaitu meningkatkan kemampuan berbicara, mengkonfirmasi pemahaman, serta menerapkan umpan balik. Lalu bentuk asesmen yang berupa produk, yaitu mengembangkan kreativitas dan meningkatkan ketelitian dan jiwa seni. Nah, untuk pelaksanaan asesmen formatif itu dapat dilakukan dengan memperhatikan beberapa hal ya, seperti dilaksanakan bersamaan dalam proses pembelajaran. Yang kemudian ada tindak lanjut untuk memberi perlakuan atau memberikan feedback berdasarkan kebutuhan peserta didik serta perbaikan proses pembelajaran. Lalu pendidik dapat menggunakan berbagai teknik seperti observasi, performa yang berupa kinerja, produk, proyek, portofolio, maupun tes. Nah, tindak lanjut ini bisa dilakukan langsung atau yaitu dengan memberikan umpan balik atau melakukan intervensi. Lalu pendidik dapat mempersiapkan berbagai instrumen seperti rubrik penilaian, catatan anekdotal, lembar checklist untuk mencatat informasi yang terjadi selama pembelajaran itu berlangsung. Nah, lalu pembelajaran pelaksanaan asesmen sumatif. Ya, apa saja hal yang harus diperhatikan, yaitu sumatif dilakukan pada akhir lingkup materi untuk mengukur kompetensi yang dikehendaki dalam tujuan pembelajaran pada akhir semester. Nah, pendidik dapat menggunakan berbagai teknik seperti portofolio, performa yaitu kinerja, produk, proyek, portofolio, maupun tes. Nah, hasil sumatif ini dapat ditindaklanjuti dengan memberikan umpan balik atau melakukan intervensi kepada peserta didik maupun proses pembelajaran yang telah dilakukan. Nah, penting ya bagi guru untuk memegang rubrik penilaian sebagai dasar penilaian pembelajaran pada setiap siswa. Lalu pengembangan modul bahan ajar. Nah, yang harus diperhatikan dalam memilih bahan ajar. Yang pertama, bahan ajar itu bersifat variatif. Nah, bahan ajar sendiri bisa berupa bahan ajar cetak dan bahan ajar non-cetak. Lalu, sesuaikan buku yang disediakan tersebut dengan alur tujuan pembelajarannya, dengan kebutuhan dan karakteristik sekolah masing-masing. Lalu, mengembangkan bahan ajar untuk membuat kegiatan pembelajaran semakin bermakna dan variatif. Nah, buku yang disediakan pemerintah itu hanya salah satu alternatif bahan ajar. Nah, guru ini diperbolehkan untuk mengembangkan atau menambahkan bahan ajar lain yang relevan. Lalu, di sini ada contoh ya, contoh penyesuaian ruang lingkup pembelajaran. Nah,
Hal penting yang harus diperhatikan saat membuat modul ajar yaitu menyesuaikan lingkup, kesiapan belajar peserta didik, minat peserta didik, dan tingkat penguasaan kompetensi peserta didik. Nah, contohnya di sini itu peserta didik yang belum menguasai prasyarat atau belum siap untuk belajar. Itu diberikan kesempatan untuk mempelajari kompetensinya pada tingkat yang lebih rendah atau dengan cakupan lingkup materi yang lebih sederhana sebelum masuk ke ruang lingkup materi selanjutnya. Lalu yang kedua, peserta didik itu sudah siap belajar diberikan kesempatan untuk mempelajari seluruh lingkup materi dengan penugasan yang sesuai. Lalu peserta didik yang memiliki tingkat penguasaan yang tinggi dapat diminta untuk menyelesaikan tugas dengan tingkat kesulitan yang lebih tinggi atau menantang. Nah, pada intinya sesuai dengan kompetensi dan kesiapan belajar peserta didik. Mungkin seperti itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stop, wis tak stop terus kepriwe? Oh, Jojo mau sing awal hilang. Soalnya tiba-tiba menghilang loh. Wis, Pak. Mm-mm. Ya wis ah.